Salam sehat untuk kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami sampai saat ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan urapi kami semua, agar sungguh kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menerangi jalan hidup kami melalui firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyinya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pagi tadi, menurut bacaan Sabda Bina Umat, mengatakan bahwa orang-orang percaya pada masa itu yang sedang mengalami kesukaran, itu seperti sedang dididik oleh Allah. Memang ganjaran atau didikan itu, ketika ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera. Allah mendidik orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Dan kini orang-orang yang sedang mengalami ganjaran dan didikan dari Allah itu disuruh untuk bangkit. Kuatkan tanganmu yang lemah, kuatkan kakimu yang goyah. Yang mau dikatakan kepada mereka, hayo bangkit, jadilah kuat, dan jadilah sembuh. Selanjutnya, Allah memberi perintah kepada mereka. Perintah pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudara, di masa-masa yang sukar seperti itu, mereka harus tetap mengusahakan agar hidup mereka berdamai dengan semua orang. Saudara-saudara, damai itu dicari oleh semua orang, dan mereka diingatkan untuk mengusahakan itu. Itu berarti damai tidak akan datang dengan begitu saja. Damai tidak akan menghampiri mereka kalau mereka tidak mengusahakannya. Jangan berharap hidupmu akan damai kalau engkau sendiri tidak berbuat apa-apa agar damai itu hadir dalam hidupmu. Yang kedua, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kita ingat saudara, di bagian lain firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kesukaran bisa dipakai oleh Allah untuk menguduskan mereka. Kesukaran mendatangkan berkat terselubung, yaitu pengudusan atas orang-orang percaya. Jadi saudara, kesukaran, kesulitan, pergumulan, dan masalah itu bisa menguduskan dan memurnikan iman percaya kita. Selanjutnya firman Tuhan mengingatkan akan 3 bahaya rohani. Yang pertama, jangan menjauhi kasih karunia Allah. Apa akibatnya bila mereka menjauhi kasih karunia Allah? Mereka akan kehilangan kasih karunia itu. Mereka akan kehilangan rahmat Allah. Adalah sebuah kerugian besar bila orang kehilangan kasih karunia Allah. Saudara, hidupmu sesungguhnya ialah kasih karunia Allah semata. Engkau tidak bisa hidup di luar kasih karunia.
Engkau tidak bisa menjauhi kasih karunia Allah. Engkau tidak bisa hidup tanpa Allah. Dan jelas, saudara, orang memang akan mengalami kehilangan yang besar, kerugian yang besar, entah sadar atau tidak disadari, bila ia hidup di luar kasih karunia. Peringatan yang kedua, jangan ada akar yang pahit. Ini sebuah kiasan, saudara. Artinya seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat yang tidak baik seperti yang ia lakukan. Seorang yang membawa pengaruh buruk kepada orang lain, merusak orang itu, dan meracuni orang lain. Orang semacam itu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, kita seringkali tidak menyadari pengaruh buruk orang lain atas diri kita. Tanpa sadar, kita telah diracuni olehnya. Tanpa sadar, kita telah menjadi sama dengan orang itu. Yang ketiga, jangan ada orang yang hidup dengan nafsu yang rendah. Dicontohkan Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudara, tekanan yang berat bisa membuat orang hidup dengan nafsu yang rendah. Bisa membuat orang tidak takut lagi. Bisa membuat orang bahkan menggadaikan imannya, menjual imannya untuk sesuatu yang diinginkan. Ingatlah saudaraku, tekanan yang berat, pergumulan yang berat bisa membuat kita hidup dengan nafsu yang rendah. Dan karena itu firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan seperti itu. Saudara-saudara, apa relevansi perikop bacaan firman Tuhan bagi kita malam ini? Yang pertama, berdamai dengan semua orang dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri artinya menerima diri apa adanya. Menerima kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirimu, sebagaimana Tuhan sudah menerima engkau apa adanya. Itulah makna berdamai dengan diri sendiri. Engkau bukan orang yang sempurna, tapi Allah tetap menerimamu. Allah tetap mengasihimu apa adanya. Karena itu juga firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Menerima dirimu apa adanya. Dan berdamailah dengan dirimu. Yang kedua, berdamailah dengan keadaan. Berdamailah dengan situasi yang kita alami sekarang. Mungkin apa yang aku alami saat ini, kesukaran-kesukaran yang ada pada saat ini memang berat. Tetapi aku imani bahwa tidak akan selama-lamanya seperti ini. Allah akan mengubah keadaanku ini menjadi baik. Apa yang aku alami sekarang ini akan datangkan kebaikan bagiku di masa yang akan datang. Dan karena itu saudara, berdamailah dengan situasimu sekarang ini. Engkau tidak bisa menyangkal bahwa engkau sedang berada dalam kesukaran, tetapi engkau tahu bahwa Allah mengerti apa yang engkau sedang alami, dan Allah mempersiapkan masa depan yang baik bagimu. Yang ketiga, berdamailah dengan semua orang, khususnya mereka yang menyakiti engkau. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Hidup dalam damai akan mendatangkan damai sejahtera di hatimu. Yang keempat, kita tidak bisa menyia-nyiakan kasih karunia Allah bagi kita. Kasih karunia Allah itu sungguh bernilai bagi hidup kita. Kita sudah dikasihi, kita sudah disertai, kita dilindungi, kita diberkati olehnya. Ketika engkau sakit, Tuhan menyembuhkanmu. Ketika engkau jatuh, engkau diangkatnya. Ketika engkau kecewa, ketika engkau ditinggalkan, engkau dihiburnya. Semuanya itu kasih karunia Tuhan. Dan karena itu jangan ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap hari kasih karunia Tuhan baru bagi kita. Setiap pagi rahmatnya selalu baru. Berkat-berkat Tuhan setiap hari dilimpahkannya bagi kita. Bukankah semuanya itu kasih karunia? Kalau begitu siapakah di antara kita yang mau hidup di luar kasih karunia? Siapakah di antara kita yang mau menjauhi kasih karunia itu? Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang mau hidup tanpa kasih karunia Allah. Tuhan menguatkan kita
dan Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada saat ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam doa. Kami bersyukur, ya Tuhan, atas firman-Mu bagi kami. Meteraikanlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tersimpan di hati kami sekalian. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kuatkan mereka, dan biarlah Tuhan juga mampukan mereka untuk bangkit, agar mereka menjadi kuat. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Oleh karenanya, tolong kami untuk menantikan waktunya, di mana Engkau memulihkan kami secara sempurna. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, pelihara kami setiap hari dengan rahmat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengajar kami untuk melihat dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam segala perkara. Kami berdoa untuk peran dan tanggung jawab kami masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, mampukan kami, agar kami juga mengerjakannya dengan segenap hati kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang sakit. Tuhan, kiranya tolong mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya sesuatu yang baik bagi kami di dalam masa-masa yang sulit dan juga di dalam sakit kami. Kami berdoa Tuhan, kuatkan keluarga kami, agar mereka juga menopang kami dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk semua harapan-harapan kami. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mewujudkannya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang paling baik untuk kami. Kami berdoa untuk gereja kami, GBI Jemaat Eklesia. Kami bersyukur kami ada di dalamnya, dan biarlah kami bersama-sama menopang jemaat ini dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami tetap ingat bahwa Engkau menempatkan kami sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kami semua menjadi satu tubuh. Engkaulah kepala atas kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sadarkan kami agar kami tetap merawat dan memelihara persekutuan ini, dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengahnya, hidup di dalam kasih persaudaraan. Sekalipun mungkin sekarang kami tidak bisa bertemu seperti dulu, tetapi kami tetap mau mengingat satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan secara pribadi di rumah kami masing-masing, dan semua yang sedang beribadah pada ibadah keluarga ini, kiranya Tuhan, Kau hadir di dalamnya. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.